Bujur anunya buntutnya bagus, tulangnya bagus, sakalinya tak kurihing takajut kita. Rumpung sakalinya. Nah, ada kawajuan ditukarin ini. Cari yang kada rumpung. Untungnya tak kurihing maka kita tahu yang cakap karturi kada tahu kita. Atau terlalu kurus. Nah, kada kawajuan terlalu kurus. Cari yang lamak. Hati-hati tapi pilih kawan lah yang lamak nih. Hati-hati juga. Jadi kawan tuh jangan terlalu parak. Lawan yang sapi, kada usah menyalamak nah, jangan terlalu parak nih. Kan salah pilih, salah lihat kena. Dan wajib disedekahkan. Dagingnya itu sekedar nama sedekah. Nah, ini kalau kurban, asal kurbannya itu murni kurban, kada kurban nazar. Lah, maka seandainya kita sedekahkan sedikit, asal ada sembatan bersedekah, sisanya pian seorang memakan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat. Qul bil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal ghadat. صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Babul haji wal umrah. Ini kita liung gini dulu lah. Kada hendak berhaji jual kok. Karena bila mendekati bulan haji hanya kita baca lah supaya timingnya pas. Ya, karena dikira orang isuk kada hendak berhaji. Yang kayak semalam puasa tuh nah bagusnya tuh kan mendekati puasa ya. Nah, halaman 21 kurban dan akikah. Nah, akikah nih musim hujan akas benar berenakan. Halaman 21 kurban dan akikah. Kurban itu sunnah muakkad hukumnya. Nah, jadi kada wajib lah berkurban. Tetapi setengah wajib atas orang yang mampu. Jadi setengah wajibnya itu bagi orang yang mampu. Seandainya nya mampu, wajiblah. Kada juga wajib, cuma setengah wajib. Bila nya mampu. Walaupun nya tahun semalam sudah juga, tapi nya tahun ini masih mampu. Maka tetap disunnah muakkadkan si orang yang mampu tadi. Kalau nya tiap tahun mampu, tiap tahunnya sunnah muakkad setengah wajib. Jadi kadada istilah aku sudah berkurban ya kada lagi ya. Tuh kadada kata-kata itu bila kita mampu. Nah. Jadi atas orang yang mampu yang dapat mengerjakannya walaupun tiap tahun. Cuma mun kawa yang paling bagus lagi ini cara mun handak berkurban itu banyak lagi pahalanya. Kan kita ini kan mencari pahala ya kok. Kada semata-mata menyembelih nih tuh. Menyembelih mencurahkan darahnya ke tanah itu hakikatnya demi keridhaan Allah supaya kita banyak berisi pahala kena di akhirat. Maka di antara caranya kalau kita sudah tiap tahun juga sudah berkurban, maka caranya itu kita cari keluarga kita kah, acil-acilan kah, marina kah, sapupu kah yang belum pernah berkurban lagi. Nah, kita kumpulkan bertujuh, kita kawan nukar sapi seikung. Kita data orangnya yang seikung sapupu, yang seikung marina, seikung dan sanak. Kita kumpul bertujuh. Nah, lalu bertujuh ini kita carikan tukang sembelihnya yang sagan mewakilakan berwakil kepada tukang sembelih. Nah, maka saikung sapi ini kita sedekahkan lawan orang bertujuh ikung ini.
Maka yang batujuh nih dikina mengurbanakan lawan dan mewakilakan lawan si tukang sembelih. Jadi yang bakurban itu yang batujuh ini. Kita bersedekah membantu supaya inya kawa bakurban. Nah, maka pahala kita double. Pertama, kita pahala bersedekah. Kedua, kita dapat pahala bakurban kayak orang tadi juga. Karena yang batujuh nih kawa bakurban karena kita. Maka kita dapat pahala bakurban walaupun kita kada bakurban, kita bersedekah aja. Jadi double dapat pahalanya. Nah, amun kita harus berkorban, kita dapat pahala berkorban aja. Tapi kada dapat pahala yang double tadi. Nah, itu cara ibaratnya tuh mamulitiki Tuhan lah peribahasanya, ibarat banyak pahalanya tuh 2 kali lipat. Bisa di kampung tetangga kita ada yang kada pernah berkorban sidin. Nah, kita data. Kita kan tiap tahun berkorban sudah. Kita data sidin 7 hikong. Acil tuh. Sagan pian sapi ini pian sembelih langsung bawakil lawan tukang sembelih, lawan guru siapa misalnya penyembelihan. Nah, kayak itu caranya. Maka kita pahalanya double, pahala bersedekah dan dapat pahala berkurban. Dan waktu berkurban nih, mulai terangkatnya matahari sekadar 7 hasta di hari raya haji. Artinya sudah masuk waktu duha. 7 hasta itu sudah masuk waktu duha. Jadi bila sampai masuk waktu duha sudah, anggap jam 6 tuh masuk duha sudah. Jam 6 di sini misal. Nah, maka sudah boleh itu kita menyembelih waktunya tuh. Arti 7 hasta itu terangkat dari permukaan timbulnya. Kalau kita memandang timbul kan dari timur loh kan matahari nih, kita memandang ke arah timur sehabis pandang paling ujung karena ada becungul matahari itu paling ujung tuh. Nah, mulai tempat becungulnya lawan keadaan si matahari ini berada sekitar 7 hasta jaraknya penglihatan kita dari bawah sini. Nah, itu maksudnya 7 hasta tuh. Hasta tuh kan sini hastana 1 2, 3 sampai 7 pelihatan kita dari bawah kira-kira. Atau kalau dipadahkan satu tumbak jurang, sepanjang tumbak atau segala. Itu mulai bakurbannya. Jadi mun imbas sembahyang subuh langsung bakurban, belum lagi ada boleh imbas sembahyang subuh karena matahari belum mengeluar. Sampai tenggelam di akhir hari raya tasyrik, hari tasyrik. Nah, sampai tenggelamnya matahari di akhir hari tasyrik. Maksud tenggelamnya itu tenggelamnya matahari lah di akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu terakhir tanggal 13 Zulhijjah. 10 Zulhijjah hari raya. 11, 12, 13 hari tasyrik. Nah, tanggal 13 atau bahasa kitanya hari raya yang keempat. Nah, bila sudah masuk waktu maghrib, habislah waktu kita berkurban. Setelahnya tuh sedekah aja lagi, walaupun kita menyembelih 10 hikong, lain hewan kurban aja lagi, hewan sedekah aja kalau pilih menyembelih. Namun hendak disambat hewan kurban sebelum masuk waktu maghrib di hari keempat hari raya. Nah, itu. Tuh batas waktunya lah. Adapun binatang yang sah dijadikan kurban itu, nah yang sah dijadikan berkurban. Pertama kambing. Jika kambing Jawa, kambing kacang nih kita. Kambing Jawa itu kan halus ya kalau kambing kacang nih. Umurnya 2 tahun minimal. Amun 1 tahun belum memenuhi syarat. Ini mun kambing yang biasa, kambing halus. Mun kada umur 2 tahun dulu, kambing kacang nih hanyar masuk kategori hewan kurban. Jadi kita takuni dulu berapa umurnya. Mun hanya 1 tahun aja kambing kacang kambing Jawa nih, nah belum memenuhi kriteria lagi berkurban. Tunggu 1 tahun lagi. Artinya banyakkan dagingnya dulu. Atau pilih kambing yang lain yang terganal. Sebab pilihnya enggak umur 1 tahun aja masih halus kambingnya. Nah, dan jika biri-biri atau kibas, nah ini yang lambak itu nah. Umurnya 1 tahun cukup. Nah, karena 1 tahun itu sudah sadang ganalnya, banyak dagingnya. Itu kalaunya kambing biri-biri. Nah, kalau kambing kacang, kambing Jawa, kambing yang halus itu 2 tahun dulu. Kalau kambing biri-biri 1 tahun umurnya, ini minimal.
Mun ada umur 3 tahun kambing yang lamak gonol kayak sapi, bagus lagi nih tuh. Mun gonolnya kayak itu ada, bagus lagi. Cuma harganya talarang juga. Dan seekor kambing cukup untuk 1 orang. Nah, bakurban nih. Seikung kambing cukup untuk 1 orang. Kadakawa seikung kambing berdua. Yang sabetan bakurban. Mun pian membantu dan sanak misalnya, dan sanak bisi duit 1.500.000, kambing harganya seikung 3 juta misal. Nah, kita bisi duit 1.500.000, kita membantu aja bakurban dan sanak kita. Jangan kita sama-sama bakurban lah aja. Kada tuh bergantian ya kena. Kasihan kambing kau uyuhannya dibawa berdua dikong ya. Orangnya lamak-lamak. Jadi seikung kambing seikung aja berbuat. Nah, jadi seikung kambing 1 orang. Yang nomor 2, yang syarat masuk kategori jadi hewan kurban nih. Pertama kambing atau biri-biri. Yang kedua lembu atau kerbau garis miring sapi. Yang berumur minimal, itu maksudnya minimal, artinya paling kurang 2 tahun. Mun sapinya umurnya 1 tahun aja masih halus benar. Kadakawa dikategorikan masuk hewan kurban. Kita kuni dulu berapa umurnya? Oh, hanya 1,5 tahun aja. Nah, kada masuk lah. Cari umur yang 2 tahun ke atas. Atau paling kada tepat 2 tahun. Hari ini inya ulang tahun yang kedua. Nah, berarti ya tuh. Pas sudah tuh 2 tahun. Nah, itu yang nomor 2 untuk sapi. Nah, kalau sapi boleh ber7 lah, 7 hikung. Kada boleh bakajal timbul 8 orangnya bakajal kada kawa. Mun hendak bakajal kambing seikung, jadi sapi seikung ber7, kambing seikung, jadi ber8. Jadi sapi seikung, kambing seikung, 8 orangnya. Nah. Itu kita paham sudah ya kalau. Jadi untuk sapi itu kawa 7 orang yang bakurban. Nah, karena niatnya itu tasarah bisa bila sudah bakurban hendak niat akikah boleh. Dalam yang 7 orang itu nah. Jadi ujar 7 hikung itu ya ada seikung aku bakurban sudah tahun semalam aja. Aku ini 4 bulan handil kurban. Aku merasanya rasa belum bakikah lagi abah mama bahari belum akikah. Nah, maka niat akan akikah. Boleh nang itu. Lapor kena dengan penyembelihan. Yang si perwakilan kita yang menyembelih nih melapor. Nah, maka seikung ada yang berniat berakikah karena penyembelihan tuh yang berniat penyembelihannya. Cuma karena bila niat kita akikah dapat jatah kita itu kita masaki, hanya dibagi-bagi yang masaknya, diaruhakan di kita, bacakan 2 salamat atau dibungkusi. Bila kulir misalnya hendak masuk ke rumah lo bina runtuh rumahnya. Nah, maka dibungkusi yang masaknya tadi lawan nasi segala macam. Nah, itu hanya dianjur diantari ke rumah tetangga-tetangga pakai bisikin segala macam. Itu caranya bisa jual kayak itu. Jadi kalau niat akikah ambil yang jatah pun kita tadi dimasaki, hanya dibagi yang masaknya. Atau orang yang kiau sa kampungan kiau. Nah, itu caranya kalaunya sapi untuk 7 orang tadi. Nomor 3 kategori hewan kurban unta yang berumur 5 tahun. Nah, ini kada ada juga kita unta di sini. Unta, maka unta ini umurnya masih 4 tahun belum kawa dikurbanakan, belum sah lagi. Paling kada 5 tahun umurnya. Nah, unta yang berumur 5 tahun. Itu kalau unta. Nah, untanya untuk ber7 juga sama. Dan seekor lembu, kerbau, unta cukup untuk 7 orang. Nah, sama loh untuk 7 orang juga sama. Tetapi jika untuk 1 orang itu lebih afdal. Nah, kawa kita nukar sapi saurangan, maka seikung sapi untuk kita saurangan itu lebih afdal, Bang. Ada batah lagi nih toh. Tapi caranya tadi yang kayak tadi kalau kita rencana berkurban sudah. Jadi ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Nah, itu dalilnya. Bertolong-tolongan dalam berbuat kebaikan tadi. Jadilah ada istilah bagi orang sugih itu aku sudah berkurban tahun tadi ya. Tahun ini ada kadu sahe dulu ya. Itu kada boleh nang kayak itu.
kalau kita mampu. Karena kalau di madhab lain itu ada hukumnya wajib. Kalau kita mampu wajib tiap tahun. Nah kalau kita madhab Imam Syafi'i ini sunat muakkad aja kalau mampu tiap tahun. Dan tidak sah kurban itu binatang yang cacat seperti berkuring. Kada sampai ke rumah sakit tapinya nih bakuringan kada boleh. Jadi dilihat dulu pindah bakuringan jangan. Atau putung tulangnya, putung talinganya pagat sebelah. Ampunnya latihan silat. Takana sapi sebelah talinga pagat talinganya. Nah, buta matanya juga kada boleh juga, kada termasuk kategori. Cari yang sihat yang kada ada cacat. Potong ekornya pagat buntut, kenapakah? Nah itu kada boleh, kada masuk kategori hewan kurban juga. Atau misalnya rumpung sekalian giginya. Bujur anunya buntutnya bagus, tulangnya bagus, sekalinya tak kurihing, tak lanjut kita. Rumpung sekalinya. Nah kada kawajua ditukarin ini. Cari yang kada rumpung. Untungnya tak kurihing, maka kita tahu ya cakap kada tahu kita. Atau terlalu kurus. Nah kada kawajua terlalu kurus. Cari yang lamak. Hati-hati tapi pilih kawan lah yang lamak nih. Hati-hati juga. Jadi kawan tuh jangan terlalu parak. Lawan yang sapi, aduh, sama menyalamak nggak jangan terlalu parak nih. Kan salah pilih, salah lihat kena. Dan wajib disedekahkan. Dagingnya itu sekedar nama sedekah. Nah ini kalau bakurban, asal kurbannya itu murni bakurban, kada kurban nazar lah. Maka seandainya kita sedekahkan sedikit, asal ada sembatan bersedekah, sisanya pian seorang memakan boleh. Nyebali pian mesti saurangan, mak banyak orang mahadang sudah. Napa jurang kada bagi kupon nih tuh. Cucuk kayak sekalinya sedikit aja pian memberi. Secara hukum fikih boleh aja nih tuh. Sisanya pang pian seorang memakan. Menyimpan boleh lah, boleh. Cuma memberi muar kayak ini. Nah, memberi muar. Bakurban segan seorang aja nya mamalkan sini bang atas sekadar nama sedekah. Asal kita sambatannya bersedekah ada, ambil sedikit sekilo, ambil julung ke orang, yang sisanya yang beratus kilo itu sama kita lagi boleh nang itu. Tapi ini jangan diamalkan, ini hukum bolehnya nang kayak itu. Dan lebih baik, nah yang lebih baiknya nah dibagi 3. Ini kita kisahnya bakurban saikung sapi kita saurangan. Amun yang betujuh tuh lah kada kawa kayak ini caranya. Lain lagi ada sudah tata caranya ya kalau ini yang kita yang saurangan nih. Dibagi 3. Menyembelih di halaman rumah misalnya abdal lagi kalau di halaman rumah pian bakurban saurangan. Menyembelihnya tuh abdalnya di halaman rumah kita seorang. Itu lebih abdal daripada di masjid. Nah, tapi kalau nyebat 7 itu di masjid jangan di parak imaman nah. Di pasalnya sana di halamannya atau di manakah di tempat yang sesuai kesepakatan. Nah kada kawa di halaman seikong si anu ya kalau kada behirian. Nah tapi misalnya kitanya saurangan kita aja berkorban saurangan, nah itu abdalnya di halaman rumah kita, itu abdalnya. Nah lo karena kita yang saurangan berkorban, yang menyembelihnya kita, paling yang lain ada yang mengganti yang haragu menatak segala macam menguliti. Nah maka yang bagusnya tuh jar pengarang kitab di sini dibagi 3. Bagi 3. Sebagian diberikan kepada fakir miskin, sepertiganya dagingnya diberikan kepada fakir miskin. Nah, fakir miskin yang mana? Yang di sekitar rumah kita. Ini bakurban. Kada boleh kena menjulung pian bakurban di Pinus. Nah, menjulung ke Palestina kada boleh. Kejauhan sekitar Palangkaraya nih aja. Kecuali aja sekitar Palangkaraya ini kada ada yang layak menerima kurban sugih barataan. Nah yuja amun masih berebut lawan daging kurban berarti ada aja masih yang belum mendapat tuh nah jangan dulu dikirim diekspor ke mana-mana. 1 fakir miskin dan sebahagian diberikan kepada sahabat dan kenalan pian. Nah walaupun inya sugih kan bagi 3 tadi. Karena kawan kawan di kantor, kawan di sekolahan, kawan tenis, kawan futsal macam-macam. Nah, mendengar kita kurban ya hendak satu juga. Hai,
Hendak kayak aku sedikit merasain aja. Nah, jadi sagen kawan tuh sediakan juga. Nah, ini amun kita saurangan berkurban, sediakan sagen kawan. Jadi bila datang julung juga. Sagen menyati kata sarah itu boleh aja nih. Itu bagusnya. Dan sambungannya pulang. Masa bahagian yang sepertiga terakhir dimasaknya untuk dirinya dan ahli kerabatnya. Nah, untuk dirinya dan keluarganya, anak bininya dan sanaknya seluruhnya. Jadi dibagi tiga. Pertama untuk fakir miskin, kedua untuk kakawanannya walaupun sugih, yang ketiga untuk inya seorang sakeluargaan. Dan sanaknya kah, apakah bermasakan di situ kumpulan. Nah, itu dibagi tiga boleh. Nah, kayak itu caranya. Nah, cuma persentasinya banyak yang mana? Utamakan yang terbanyak fakir miskin. Persentasinya walaupun dibagi tiga, misalnya lah 100%, 70% fakir miskin, 15% kawan kenalan, 15%-nya saken kita. Nah, itu yang paling bagus nang kayak itu. Dan tidak boleh, tidak harus ia memakan kurban yang dinadarkan. Nah, ini kada boleh. Arti tidak harus tuh kada boleh. Pian benadar, karena bila aku berjual itu payo, aku tahun ini berkurban. Nah, berarti kurban nazar naranya itu. Maka hukumnya wajib pian berkurban, kada sunnah lagi. Tapi wajib apabila tadi kabul hajat pian. Karena itu kurban nadar, maka pian kada boleh sakibit-kibit, kada boleh marasai. Kayak pun itu maka kacar aja. Nah, maka ada caranya kena. Caranya minta lawan orang yang mendapatkan berhak tadi. Nah, kan sudah dibagi nih. Lawan fakir miskin sudah apa sudah? Kita minta lawan acil sebelah tetangga itu. Maka kita bukan mengambil daging kurban tapi mengambil daging acil. Paham lah pian nih? Marasai jo sama aja sampai tadi semua sudah tajulung ke orang dulu. Lalu kita minta orang itu. Bukan minta daging kurban, minta daging pun acil tadi. Itu caranya, solusinya tuh. Mun benajar hendak marasai jo daging sembelihan tadi, itu caranya. Amun langsung kita mengambil, aku kepalanya lah aja. Aku pahanya lah aja. Tapi benajar itu kada boleh. Dan wajib berniat ketika menyembelihnya untuk dirinya. Nah, atau wakil. Nah, ada wakil. Dua orang lain. Nah, jadi misalnya kita berwakil. Kan misalnya kan kayak betujuh sapi itu untuk 7 hikung. Ini kada kawa untuk dirinya seorang aja ya kalau mau kadang berwakil. Kada kawa kita bergantian nyembelih lah aja. Ikam dulu nyembelih sahiris, aku sahiris, aku kada kawan gitu. Kada sah lagi jadi bangkai karena sapinya hukumnya. Maka saikung ada yang perwakilan kita. Nah, kena si berniat yang si wakil itu yang berniat. Kita pang berniat mewakilakan sembelihan kita tadi. Jadi kita kuwakilkan kepadamu untuk menyembelihkan hewan kurbanku tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi ujar si wakil, ku terima menikahinya. Nah, kayak itu tak salah sambat menikahinya. Ku terima perwakilannya. Nah, kayak itu. Karena si wakil ini menyembelih lagi sih din. Dan sunnah dibaca pada ketika menyembelih itu. Nah, ini tukang penyembelihan lah. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Fataqabbalha minni ya karim. Nah, dengan nama Allah, Allah yang maha besar. Ya Allah, inilah pemberian daripada engkau kepadaku. Dan kepada engkau aku kembalikan. Terimalah akan dia daripadaku. Hai yang maha pemurah. Nah, lalu ada pulang masalah bismillah aja di sini orang kada berani membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau karena sebagian ulama berpendapat menyembelih itu kan asas hadis ya kalau kita membaca dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim lalu ditinggallah rahman rahimnya lalu dengan bismillah aja ada juga nang kayak itu. Nah, di sini pinanya kaulnya kaul itu. Sebab ar-rahman rahim di sini tinggal. Nah, seandainya bang kita buat bismillahirrahmanirrahim salah lah kada bakal itu yang lebih abdal. Karena kalimat bismillahirrahmanirrahim itu yang paling sempurna kalimatnya. Kalau bismillah aja belum tontong. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu paling abdal. Nah, ujar siapa? Ujar Datuk Kalampayan. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu lebih abdal waktu kita menyembelih, buat aja bismillahirrahmanirrahimnya. Nah, karena dengan menyembelihnya kita hewan ini sebenarnya kita meninggikan derajat hewan tadi di sisi Allah. Dimakan disebabkan kurban, disebabkan jadi kurban, jadi pahala, jadi ibadah.
Nah, itu ada juga diantaranya nang kayak itu lah. Nah, tasarah pian naik udah sabahwa dan nang itu. Nak bismillah silakan, bismillahirrahmanirrahim silakan. Yang jelas bismillah, jangan kada bismillah. Nah, ini masalah kurban. Sebelahnya akikah. Nah, kalau akikah ini yaitu sunnah muakkad bagi wali kanak-kanak memperbuatnya atau mengerjakannya untuk anaknya yang baru lahir dari umur 7 hari sampai dia balik. Nah, jadi yang apun batas waktunya bilinya sudah becungol itu sudah disunahkan kita. Cuma abdalnya mulai umur 7 hari. Tapi munnya hanya becungol langsung pin kahihimungan, langsung pin nyembelih sapi, nyembelih kambing. Nah, itu boleh aja sebenarnya sudah. Nah, cuma yang abdalnya umur 7 hari sampai umur balik. Lalu seandainya umur 7 hari ada duitnya lagi, ada cuma di tangan orang. Nah, maka ambil hari ganjil yang hari ke-14. Hari ke-14 kada ada duitnya masih di tangan orang, hari ke-21. Pokoknya tambah 7 terus ganjil. Sekalinya sampai ganal. Kada ada duitnya juga. Sampai balik anak kita tadi, maka hilanglah bagi si orang tua kesunahannya, hilang kesunahannya untuk mengakikahkan anaknya tadi. Kada sunnah lagi bagi kuitan. Nah, tapi kesunahannya tadi jaka ibarat dabu itu sudah hilang, kada sunahkan lagi, ada apa lagi kada cuma boleh di koda. Siapa yang berhak mengkoda? Nah, si anaknya ampun dirinya itu yang mengkoda. Kuitannya pang, aduh saya kasihan kuitan disuruh-suruh orang sudah bisa berusaha juga misalnya. Nah, kuitan anak 22 ya. Memberi makannya anak juga 22, kada sanggup makikahi kebanyakan anak misalnya. Nah, maka si anak ini karena sudah ganal balik merasa kuitan belum pernah makikahi, nah mengkoda boleh ya. Lalu kita makikahi diri kita sendiri walaupun sudah umur 60 tahun. Boleh aja makikahi. Nah, maka caranya kayak apa kalau kasus-kasus yang sudah yang kayak ini? Nah, caranya boleh baimbai seikung kambing pian bisa duit sepung kambing pian kan misalnya kada pernah dia kikahi merasa dia kaki oleh kuitan kada pernah nih. Nah, kebetulan bulan haji isuk orang berkurban pian tak ada duit banyak dapat. Ini halal bukan karena buntut lah, halal. Nah, halal. Kalau pian nukar kambing seikung. Jadi kan hari itu hari raya haji orang berkurban. Nah, pian merasa lalu pian ada pilihan nih berkurban kah, bakikah kah aja. Ya kalau. Nah, ini ujar Imam Ramli dalam kitab Nihayah dipadahkan seikung kambing itu untuk kasus orang seperti ini boleh niatnya double. Pian niat bakikah karena belum bakikah sekaligus niat berkurban hasil aja nih tuh. Tapi waktunya dulu syaratnya memang di hari kurban lah. Syaratnya memang di hari raya atau hari raya kedua, hari raya ketiga atau hari raya keempat. Paham itulah. Amunnya kada hari raya pian berniat berkurban kada sah. Kada masuk wilayah kurban, tapi kalau berniat berakikah bujur aja sudah. Ini misalnya kebetulan hari raya kurban, pian duit ada, orang menjual sapi, menjual kambing seikong. Ya pian ini berkurban kah akikah, kurban akikah. Nah, hantam keduanya. Boleh aja nih tuh. Insyaallah kita sambung tanggung waktunya. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.